Siapa pemain Indonesia di pertandingan lawan Bahrain kemarinan ini yang bikin para pemain Bahrain pecah konsentrasinya? Dan gua punya jawabannya. Menurut kalian siapa? Pasti kalian berpikir Rizky Ridho, Mas Lino Ferdinand, atau bahkan Oleh Romeni, sang pencetak satu-satunya gol di pertandingan lawan Bahrain semalam. Kalau menurut gua bukan, karena setelah gua lihat video ulangan pertandingannya, cuplikan pertandingannya, dan gue nonton full 90 menit pas pertandingan Indonesia versus Bahrain, gue menemukan satu nama pemain timnas Indonesia yang bermain pas lawan Bahrain. Ini tingkah dia, kelakuan dia sepanjang permainan, pasti ada di lapangan, ini memecah konsentrasi para pemain Bahrain. Pemain tersebut adalah, ya betul, Cavendish Bakar BC. Pasti kalian nggak nyangka kan? Kalau kita perhatiin ya, Cavendish di pertandingan pas lawan Bahrain, ini dia bermain 74 menit sebelum digantikan sama Sandy Walsh di babak kedua. Sepanjang game, sepanjang dia ada di atas lapangan, babak satu, babak kedua, apalagi babak satu tuh, Cavendish ini bermain menurut gue sangat-sangat cukup apik ya, biarpun belum menunjukkan performa stopnya dia nih karena masih berproses, masih beradaptasi, tapi Cavendish pas lawan Bahrain menurut gue menjadi aktor yang bisa memecah konsentrasi dan memainkan emosi para pemain Bahrain di atas lapangan. Karena apa? Ya, karena Cavendish berapa kali hitungannya kurang lebih 3-4 kali ini Cavendish pergerakannya di sepertiga akhir pertandingan Bahrain ini berapa kali ketika disenggol dikit dia jatuhnya agak lebay menurut gue, agak over, agak berlebihan, dan ini bermanfaat banget. Untuk apa? Untuk bikin keselauan. Dan ini jurus yang dipakai sama Bahrain di pertemuan pertama di kandang Bahrain. Senggol dikit, guling-guling, senggol dikit, jatuh berlebihan. Dan itu kemarin dimainin sama Cavendish. Gaya tersebut diadaptasi sama Cavendish. Kita lihat dong hasilnya, Indonesia menang 1-0. Menurut gue sih, apakah ini instruksi dari tim pelatih atau ini inisiatif dari Cavendish? Menurut gue sih ini inisiatif dari Cavendish ya. Karena apa? Cavendish mungkin tahu nih dia nih, kayaknya sih dia tahu nih pas main di kandang Bahrain kita emosi para pemain Indonesia ini terpecah karena kelakuan main Bahrain nih, yang senggol dikit jatuh, senggol dikit jatuhnya lebay, dan cuma Cavendish memperagakan hal tersebut dan ternyata cukup efektif tuh untuk bikin kesel main Bahrain, biarpun nggak kelihatan kesel tapi di beberapa momen kelihatan banget tuh ketika Cavendish disenggol jatuh berlebihan, main Bahrain kayak gitu kan, kayak mungkin kalau dikasih ke bahasa apa, aduh ente pura-pura jatuh ente ya kan. Dan satu momen yang kelihatan banget ketika di babak satu babak kedua tuh Cavendish mengakselerasi kotak penalti dan dia diving, itu kena kartu kuning, kayaknya sih kena kartu kuning tuh ya kan, karena dia divingnya ketahuan banget. Menurutnya dan ini cukup efektif sih, satu sisi efektif untuk mainin emosi lawan dan sisi lainnya efektif untuk mendelay pertandingan. Ketika dia kehilangan bola, Bahrain melakukan build up buat counter attack, Cavendish jatuh dan dia nggak langsung bangun. Menurut gue ini cukup efektif. Nah, ada juga satu momen ketika Cavendish jatuh tuh dia agak mengerang kesakitan ya kan, dan Bahrain sebenarnya para pemain Bahrain tuh ingin menyetop pertandingan tuh, ingin membuang bola, tapi sama entah pelatih, entah salah satu staf pelatih Bahrain disuruh lanjut, dan ternyata bola dilanjut dan endingnya bola di switch play dari sisi kiri ke kanan. Ketika main Bahrain pengen build up dari kanan, Justin Hubner mungkin dia kepancing, ngeliat temen gue dimakan di kakinya. Justin Hubner melakukan sliding tackle bersih dan itu memutus build up dan serangan dari Bahrain. Ini sebagai salah satu tanda kalau apa yang diperagakan sama Cavendish di pertandingan Bahrain kemarin ini cukup efektif. Untuk apa? Satu sih untuk meredam intensitas ataupun meredam skema counter attack dari Bahrain. Sisi lainnya dia bisa memainkan emosi permain Bahrain nih. Ya kalau main agak sedikit emosi di lapangan otomatis kan konsentrasinya jadi terpecah tuh, bahkan nggak full konsentrasi 100%. Dan begitu cukup keren loh, cukup oke. Dan ini ya dalam sepak bola sah saja kita memainkan gaya permainan kayak gitu, asal jangan terlalu too much saja ya kan. Dan Cavendish kemarin menurut gua melakukan porsi tersebut secara tepat, dosisnya pas, dosisnya tepat, sehingga Indonesia bisa terhindar dari kebobolan dan endingnya clean sheet. Selain Cavendish jago dalam hal berakting, sedikit acting ya, tapi Cavendish secara overall permainannya pas lawan Bahrain kemarin ini cukup oke menurut gue ya. Dia merupakan satu atau dua kali, salah satunya itu umpan
crossing matang tuh ke Marcelino Ferdinand tuh dari sisi kiri pertahanan Bahrain, tapi sayang banget umpan matang Kevin Dix nggak bisa diselesaikan dengan secara apik sama Marcelino Ferdinand. Dan juga ada beberapa kali umpan-umpan Kevin Dix yang berbahaya, tapi ya lagi-lagi karena Bahrain bertahan cukup oke, dan kita akhirnya cuma bisa bikin 1 gol melalui skema counter attack dan gol dicetak sama Oli Ermeni. Dan sisi lainnya kemarin yang bikin kita bisa menang Bahrain selain acting dari Kevin Dix, menurut gue ya, ini adalah pelanggaran kecil tapi berharga, terutama di babak pertama tuh Marcelino Ferdinand, terus juga ada beberapa main lainnya tuh. Di babak kedua ada Ragnar Ortmangun yang melakukan sliding kotak penalti, tapi slidingnya sliding pasif tuh, nggak pakai pull ngambilnya, kaki ditekuk dan dengkulnya menyentuh main Bahrain. Mungkin ini sliding professional foul yang menghindari main dari kartu kuning, karena kalau kita sliding kaki kebuka alias pakai pull, ini bisa jadi kadang kartu kuning bahkan merah. Tapi kemarin Ragnar Ortmangun di babak kedua kalau salah tuh ya, dia sliding tackle di tengah lapangan di area permainan Indonesia, tapi sliding tackle dia menggunakan dengkulnya, dan ini menurut gua keren. Sliding tackle-nya bersih dan itu menghilangkan momentum Bahrain untuk melakukan tekanan ke daerah pertahanan Indonesia. Marcing juga gitu, Marcing 1-2 kali kesempatan melakukan foul di sisi pinggir lapangan, dan ini juga sukses bikin pemain Bahrain agak sedikit kesel dan memutus tangan dari Bahrain. Dan ya menurut gue sih di dalam pertandingan sekelas babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang emang selain butuh taktik, strategi, butuh juga trik-trik. Nggak melulu ya, nggak mesti setiap pertandingan harus gitu, nggak, tergantung lawannya. Kalau Bahrain kemarin emang perlu tuh digituin tuh, karena apa ya, karena di kandang dia mainkan pola tersebut dan efektif bikin Indonesia kehilangan momentum dapat 3 poin. Dan kemarin gantian Indonesia main di kandang, dan Kevin Dix mainin peranan yang dimainin sama pemain Bahrain di kandang Bahrain, dan Kevin Dix dilakukan di GBK semalam berapa hari yang lalu ini, dan ternyata efektif bikin para pemain Bahrain konsentrasinya terpecah, dan efektif untuk beberapa momen memutus skema ataupun memperlambat skema build up dari Bahrain untuk melakukan counter attack tuh. Menurut gue ini ya cukup cerdas ya apa yang dilakukan sama Kevin Dix dan dilakukan sama pemain timnas Indonesia di atas lapangan sepanjang pertandingan, baik itu melalui delay di ujung pertandingan ataupun melalui pelanggaran kecil, tapi ini cukup penting dan nggak menghasilkan kartu. Menurut gue sih ini penting banget. Hal-hal kayak gitu, kejadian kecil di atas lapangan ini sangat penting untuk meredam agresivitas serangan dari lawan. Kalau hal-hal kayak gini bisa dipraktekin di waktu dan momen yang tepat, gue yakin banget di Indonesia di match-match berikutnya bisa mendulang poin sempurna demi poin sempurna. Tinggal sisa 2 laga lagi nih, lawan China dan satu lagi lawan Jepang. Semoga sih di 2 pertandingan tersebut Indonesia bisa meraih poin sempurna alias 6 poin, sehingga kita menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, menurut kalian gimana nih? Punya pendapat lain atau punya pengamatan berbeda di pertandingan kemarin itu antara Indonesia dan Bahrain? Kalau punya, tulis di kolom komentar. Yang terpenting mah, dukung terus perjuangan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Dan jangan lupa juga, kita dukung terus, kita dorong PSSI, LIB untuk terus memajukan Liga Indonesia, baik itu Liga 1, 2, 3, 4, dan terutama di sisi grassroots-nya nih. Dan tentunya sepak bola wanita. Semoga persepak bola Indonesia, baik yang men-nya ataupun women-nya, bisa terus berkembang, dan semoga Liga Indonesia khusus wanita ini bisa bergulir secepatnya. Thank you banget ya udah nonton konten gue Pendeta Abangan di channel YouTube gue Irwan Chan 160, dan thank you juga atas support kalian. Berkat support kalian channel YouTube gue terus berkembang, dan mohon dukungan untuk terus perkembangan channel YouTube gue. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten-konten Pendeta Abangan berikutnya. Dan bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di hari ke-30, dan besok kita udah Lebaran. Gue juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafin ya. Gue Irwan Chan pamit, salam bola-bola.